Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat di mana saja Anda berada, dari mulai warga RW 06 sampai warganet, terkhusus kepada Teh Neti dan Kang Jejen netizen. Welcome Wilujeng Sumping Kasadayana. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan sore hari ini kembali di kediaman seorang tokoh, seorang sosok yang menjadi inspirasi bagi semua orang. Mudah-mudahan rumah ini penuh dengan keberkahan. Amin. Dan bersama dengan kita juga telah hadir putra dari almarhum, ini guru kita Al Mukarram Ustadz Dudi. Hari ini kita akan kembali seperti yang dulu-dulu, ngopi Surabi, ngobrol pilih lain seputar Raki Rabi. Oh. Adek eta tuh. Asli Garut tuh. Bagi yang tidak tahu apa itu Laki Rabi, ya, aya wifi, googling. Ulah jadi pakir kuota. Ya, insya Allah barangkali kita akan membahas seputar rumah tangga, karena memang Ustadz, yang namanya rumah tangga mah tidak akan pernah selesai untuk dibicarakan kan. Ilmunya makin lama makin digali, makin banyak. Terlebih ketika punya seorang anak, barangkali itu ada pelajaran-pelajaran yang memang barangkali cara mendidik yang dulu dengan yang sekarang itu tentu saja berbeda. Sebelum barangkali nanti ngobrol pilih lain teh ada ya mah sakahayang we mah da kumaha ahlul bait. Betul. Kalau menurut Ustadz ini, ketika hari ini kita menjadi seorang orang tua ataupun jadi suami, ini kan tentu ada hal-hal yang dari sisi usia kita memang tidak terlalu beda jauh ya. Beda sautak saeutik lah, tapi nya dikumpul-kumpul mah jadi loba oge sih. Nah, aya nu vintage gitulah di sini ya. Ini dulu tuh almarhum kumaha sih cara ngadidik teh bisa mencetak seperti halnya hari ini Ustadz yang hadir hari ini dicetak teh dulu teh kumaha sih ku almarhum teh. Nggak cetakan kayaknya di gudang dah. Iya. Ada cetakan kue. Soalnya sebelah sana itu ada, jadi ini ruang tamu, ini ruang tengah, di sebelah sini ruang produksi, Pak. Jadi Masya Allah ya, saya ingat sekali dapat nasihat. Kamu punya anak, didik anak kamu. Caranya biarkan dia tumbuh seperti tumbuhnya pohon di hutan. Suruh subur. Toh pada saat dia tumbuh kemudian pada akhirnya dia tinggi, dia akan tetap mencari matahari. Kamu sebagai orang tua jadi tanah yang subur saja. Biarkan dia tumbuh seperti apa yang dia mau. Kalau kamu jadi tanah yang subur, kita bisa pastikan dia tidak akan pindah lokasi. Berarti ketika ada anak nupi omongan teh eta orang tuanya teh tanah sengketa sih gana teh. Nah, tapi itu tanah penuh virus. Begini, penuh bakteri. Begini, seperti apa sih yang disebut anak pika sebelen? Cik sika kumaha. Misalnya ngelawan ke orang tua. Itu kan menurut versi kekinian pika sebelen katanya. Ya, orang tua yang mana yang merasa pika sebelen? Orang tua yang menganggap dirinya raja, kemudian dia harus nyembah kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya yang seperti ini mah moal meureun. Aya meureun. 1% mah. Gitu. Siap. Jadi memang kita sebagai orang tua itu lebih kepada menjadi media barangkali. Betul. Tempat tumbuhnya yang kalau beberapa pertemuannya lo itu hub. Nah, itu kita menjadi alat mereka untuk tumbuh. Bukan menjadi mesin yang menumbuhkan mereka. Kita bukan mesin cetak, tapi kita akan menjadi alat yang membuat dia tertuntun untuk menjadi sempurna. Jadi tidak asal tumbuh atau tidak tumbuh sesuai dengan keinginan. Ya. Saya nggak ingin anak saya seperti apa yang saya ingin. Saya ingin anak saya seperti yang Allah ingin. Udah hanya itu. Nah, kemudian begini, awal dari rumah tangga nih, para hadirin, yang sudah berumah tangga. Soalnya ini ada RT RW saudara tadi? RW 06. RW 06. Rawog ya, mata comro beak ya. Combro. RW 0 genap teh rawog gitu. RT Sarang ini komunitas PM.
Non Pem. Pemuda mubazir. Can payu keneh wae geus sabaraha sesi ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tuh, jadi kita harus paham bahwa rumah tangga itu bukan perjalanan keniscayaan, tapi sebuah perjalanan yang dimana kita masuk, kita harus belajar di dalamnya. Menurut saya rumah tangga itu akademi. Boleh saya ikut saya kuliah, boleh saya tidak. Ketika saya kuliah saya harus posma dulu, obspek dulu atau apa dulu sampai akhirnya sidang, dan lulusan terbaik dari perjalanan rumah tangga adalah mereka yang mendapatkan predikat husnul khotimah. Itu lulusan cum laude-nya tuh husnul khotimah. Jadi menurut saya rumah tangga itu sekolah. Saya tidak nyebut bahwa rumah tangga ini perjalanan kebahagiaan. Tanya, bahagia tuh. Tanya. Emang bahagia kita? Iya. Coba bagaimana tidak, ini mah bruk-brak aja ya. Laki-laki di atas usia tertentu yang sudah merasa dirinya lemah, terus sering ngobrol ngumpul itu tuh selalu mereka banyak yang berbicara tentang obat kuat. Iya. Atan rudet kan bicara, dan saya selalu mengingatkan bahwa obat-obat kuat seperti itu adalah merusak jantung, tidak baik. Bagusnya psikologis aja ya. Ingin cinta kepada suami istri atau suami dan ingin tetap bergairah ya psikologis aja. Ada orang tua yang sudah 80 tahun, istrinya 77 tahun, sudah tidak berkutik kan. Terus ketika si bapak itu dipertemukan dengan wanita baru yang 75 tahun, padahal kan 2 tahun beda, nah. Kekeh bergairah. Artinya apa? Psikologis kan? Psikologis. Jadi tidak usah pakai obat kuat segala macam, dan banyak orang pakai seperti itu. Oke, bapak-bapak pakai obat kuat semua. Terus sudah pakai buat apa sih? Kan buat membahagiakan istri ya. Lah lemah naon? Enggak. Bukan itu. Jadi artinya saya melihat gini. Karena ini tidak dibuat jadi, kalau orang tidak menerjemahkan ini sebagai akademi, sebagai sekolah, maka dia cari obat kuat, kemudian dia membahagiakan siapa? Istrinya. Terus manehna bahagia nggak ada oleh istrinya? Dicarikan kita teh makhluk terjajah. Ya, Bios abdi nu lepat. Yang penting mama bahagialah. Nah, sudah seedun itu coba. Jadi wajar tuh sih kalau akhirnya saya mengatakan bahwa rumah tangga kita sudah salah kaprah kalau sekedar mencari kebahagiaan atau kepuasan seksual. Meskipun itu teh harus mangdang kudu resep kene. Bagaimana caranya? Pika resep we. Pasangan kita. Tapi sudah tua ya sudah, senangi aja. Ada yang suka begitunya abisan karena motor yang dia pernah beli waktu SMP. Sekarang dia sudah jadi guru besar. Motor nanti bebek tahun genep 9. Utah lalai. Nyan? Utah lalai. Nah, utah lalai. Ya, dina warugan mah teu kebitaeun. Tapi histori. Nah, tapi ditawar 200 juta nggak dikasihin. Tetep ngeluarkeun ge lalaunan gitu. Di starter nyelah ge lalaunan gitu. Ya Allah, ya Rabbi nya apisan gitu kan. Sama seperti seorang bapak sepuh, ketika istrinya juga sudah sepuh, dia begitu sayang, dia ngeluarkeun lalaunan bisi tijalikeun. Hariwang bisi ngagubrak lalaunan, da memang duanana leuleus. Itu pan aki jeung nini itu. Jadi Masya Allah, rumah tangga adalah akademi, karena itu apa yang saya lakukan. Untuk saya 5 tahun pertama Mas Bet, saya belajar dengan si Umi itu tidak banyak. Umi tidak nuntut saya untuk kerja, enggak. Kita belajar agama aja. 5 tahunan, 5 tahun ya saya hitung saja 5 tahun, sekitar itu. Kemudian setelah hatam sih tidak, tapi sangat banyak kita coba untuk satu-satu fahami, untuk diamalkan. Baru 5 tahun ketiga kita coba menjadi manusia yang mengamalkan semua ini. Nah berikutnya 4 tahun ke 16 itu baru saya memikirkan pekerjaan. Jadi belum kerja, dan alhamdulillah bapak saya mertua ya baik sekali dia. Nanya sugan kerja tuh ente. Terus saya sampai, dan memang mertua yang baik itu adalah mertua yang memberikan pekerjaan kepada menantunya. Yang kamu udah nikah? Udah, kan anak bapak.
Udah kerja belum? Belum. Kerja tuh. Di mana tuh, Pak? Kumbah mobil Bapak 1,5 juta. Nah, tiap pagi. Pekerjaan bukan? Pekerjaan. Terus kumbahan terus, Pak. Orang lain mah kerja teh puguh pergi ke kantor. Ya udah, pavilion jadiin kantor. Kamu nguriling dulu terus ke kantor kan itu. Kerja kan itu jelas kantorna. Sugan se-RW ngumbah mobil di anak kita. Kan itu. Atau Pak kerja tuh batur mah di dasi, naon tah ieu dasina pake sok kumbah. Tah, anggrek pokona mengumbah. Tapi Itu 1,5 juta, Bro. tapi ya tetap itu teh kerjaan kan. Jangan pernah berpikir dan jangan bangga kalau anak kita kerja di perusahaan orang. Ya kerja weh ayo, kerja. Kenapa? Karena anak kita akan jadi budak dari bosnya di perusahaan itu. Itu yang bahaya. Saya sangat suka kalau anak saya teh kerja untuk dirinya sendiri aja. Kemudian dia memberikan manfaat kepada orang banyak, sudah. Ya, tidak harus di ujung telunjuk orang lain. Nah, itu lebih kreatif nantinya. Umat Islam sementara ini kalah karena kita memiliki kepribadian apa sih? Terjajah ya. Terjajah. Sampai saking terjajahnya banyak orang tua yang malu kalau anaknya setelah berumah tangga masih serumah. Kamu teh belum pindah. Kalau saya justru terbalik. Kamu belum bisa sesuai. Kita belum satu frekuensi. Yuk sok di sini dulu. Bareng dulu. Saya masih bareng sama anak saya dan cukup lama. Sekarang sudah enggak. Cukup lama bareng sama anak-anak. Kenapa? Karena harus di satu frekuensikan dulu. Nah, ya. Ini nih. Ketika ada seorang saya rumah di sini di Pondok Mertua, saya tidak canggung untuk mengatakan bahagia. Kenapa? Karena anak saya juga bersama saya. Kenapa? Karena saya ingin menyatukan dulu frame berpikirnya supaya sama dulu sama anak sama menantu, sudah beres berang kan gitu ya itu. Jadi ada episode atau ada waktu-waktu di mana kita tumbuh bersama anak-anak untuk menyiapkan jadi orang tua hebat gimana? Ya itu tadi belajar. Dan kan bahaya mun indung Cileupeng. Umi ari Mekah teh di mana? Mun teu salah mah deket Cianjur. Cileupeng. Pan bahaya. Aing kan kamari nu naik haji mau tahu cok aja dah. Pada di Cianjur. Batur mah korma mah tahu cok. Iya benar. Jadi jangan pernah malu ketika ditanya, "Ujang di mana linggih?" Di Prumit. Perumahan Mitoha. Damel di mana? Di Yayasan Ayah Bunda. Namprak we teu naon. Jadi ketika hari ini kita punya anak kita kecil, tumbuh bersama dengan kita kan dalam rangka memberikan contoh bagaimana menjadi pribadi, ya begitu tuh. Tapi ketika anak kita menikah, kemudian kita lepas mereka, berarti kan tidak ada kesempatan bagi kita untuk memberikan contoh sebagai pasangan hidup antara suami dan istri. Jadi ketika mereka masih tinggal dengan kita, secara tidak langsung maka kita pun sedang tadi tuh. Ya, istrinya ikut ke contoh orang tua yang sudah. Si suaminya yang contoh ke orang tua yang sudah. Pas ketemu dordar kan itu. Ya, karena pasti beda. Nah, kalau saya satu rumah dulu. Setelah satu frekuensi baru dilepas. Dan paling tidak saya tidak memberikan contoh pada saat itu ketika masih satu rumah, tapi saya belajar tentang dia. Akhirnya saya tahu persis menantu saya itu seperti apa sih kan itu ya. Terus kira-kira kalau menantu saya seperti ini berarti nanti cucu saya akan seperti ini kan itu. Dan alhamdulillah sekarang menantu sudah mengerti bahwa cucu itu buat saya kakeknya adalah obat yang luar biasa. Pas bet aslina keur leuleus keur capek ku incu mah jag-jag atuh aslina Kang Dang. Teu kudu make obat kuat. Teu kudu. Ya mah aya mang cenah ari obat kuat naon? Ku antimo cenah. Eta nyaan dilaksanakeun antimo, isukna teh komplain. Kehed naon ieu jeung kehed? Aing nu antimo teh kalah hees we. Nah, haji dibere antimo, yeuh dengekeun nu luhur wae minum antimo mah teu bisa ongkek. Komo si eta, ongkek. Udah sare. Antimo. Pagawean dadang ya. Nah itu. Jadi itu cucu itu luar biasa. Wah, saya merasakan betapa hebatnya makna daripada kehadiran incu itu. Keur anteng atuh eta. Wah, heureuy bala kecerakan. Asa kedatangan debt collector. Heureuy mah bala gonyakan.
bergonjak-gonjak ya. Kami balak cerak bahasa kadang di orang Iya. tua. Balak cerak. Pan heureuy eta ge heureuy bari ngagaya. Masuk Pak Eko. Pokoknya eueuh Ustad Ele. Oh, tidak. Jadi datang si Umi langsung asa debt collector leuleus. Tapi nganggo jaket kulit sami. Mangke. Aya tulisan kan di dinya teh itu Primus. Pria musola itu. Jadi masyaallah akademi ini harus dilalui terus nanti cinta kan sebentar saja. Cinta tuh ya Dika sebentar loh, cinta itu hanya sebulan yang hot banget yang betul-betul make you a fire. Oh, harudang itu Menyala sebulan. abangku. Orang Garut bisa nyebut abangku. Menyala abangku. Itu. Nah itu setahun lah lama-lamanya redup-redupnya gitu kan. Setahun setengah lah itu seperti itu. Itu sangat tergantung maintenance ya kan bagaimana perawatannya. Nah kalau istri terus menjaga dirinya siga nyiblorong mah udah lucu terus atau sahanu di Sukabumi teh Nyi Roro Kidul. Wah ka mana-mana make tusuk Mau konde. dirawat Nyi Roro Kidul, nu teu dirawat Nyi Roro mbeheun. Teu dirawat. Neng, naon? Atuh, ku kieu eta. Beak jeung daki-daki. Itu cokor parut. Nyi Roro mbeheun. Tah eta. Jadi akademi ini iya, akademi. Pastikan saja ini akademi dan itu terus belajar ya. Kang Dika, jadi kalau kita lihat rumah tangga tuh apa sih? Ya udah, tempat kita belajar. Boleh nggak siapa guru saya? Istri saya. Boleh nggak saya sebagai murid marah ke guru? Enggak lah, nggak boleh. Terus si guru nanti ngasih tahu dengan caranya ya, dengan kelakuannya dia ngasih tahu saya bahwa saya harus bijaksana. Boleh nggak saya marah? Enggak lah, dia sedang memberitahu saya sesuatu. Dan ini teh ini bisa relate sama keren Ranggar bisa relate gitu. Ya. Bahaya. Bahaya. Karena soal di Garut hari ini teh sudah bicara bahasa Inggris nih teman-teman. Bahasa Inggris. Eta budak belajar bahasa Inggris, pulang ka indungna teh keur moe popoyan. Cek budak teh, "Mader," cenah. Eta indungna saha nu modar. Eta tinu mader kana modar. Di Garut tanya catat. Jadi dulu satu waktu ini ketika di dalam Sirah Nabawiyah itu Baginda Rasul sedang dengan Siti Aisyah saat itu dengan Aisyah ada suara ketukan pintu Mas. Tuk tuk tuk. Itu Baginda Rasul hari itu terperanjat terus sumringah. Ditanya kata Aisyah, "Ya Rasulullah ada apa?" Ini suara ketukan Khadijah katanya ketika mengetuk pintu. Padahal Khadijah sudah wafat. Kata Aisyah, "Aduh nepikeun ka apal seorang ngetok pantung." Begitu dibuka ternyata temannya Khadijah. Dan memang tas inin sudah sepuh hari itu. Ngobrol, ketika ngobrol tersenyum lebar, Rasulullah bahagia. Setelah itu Aisyah murukusunu. Murukusunu ini. Asal. Wah, tahu ini murukusunu. Pokoknya murukusunu kayak gitu, cakuem. Balaka sadut, balaka cipru teh pokoknya mah. Cek kata Rasulullah teh kieu, "Aisyah, kenapa?" katanya. Engkau bermuka masam. Bermuka masam, ya Rasulullah katanya. Sebegitu membekasnya seorang Khadijah di hatimu. Ini jawaban Rasulullah tuh ajib. Sebagaimana tadi tuh seorang istri adalah guru. Kata Rasulullah, Khadijahlah yang mengajarkan aku tentang cinta. Wih. Jadi kalau hari itu Aisyah merasa bahagia dicintai oleh Rasulullah. Nah, yang mengajarkan bagaimana cara mencintai itu ternyata siapa? Ya Khadijah. Makanya tadi kata Ustaz itu memang itu luar biasa. Kalau kita hari ini menganggap memang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kita itu sebagai pemimpin, tapi pada hakikatnya terkadang bahkan sering kita itu belajar dari seorang istri. Dengan kan pemimpin yang hebat itu presiden Ustaz. Ya. Presiden yang hebat itu presiden mana? Presiden yang belajar dari rakyatnya. Ya. Lain presiden Garut satu. Isi we. Presiden yang belajar dari rakyatnya. Dia belajar dari rakyat. Justru saya yang pindah ke Garut ke luar negeri. Pokoknya mah geus ngareunehan. Ngareunaheun. Jadi ngareunehan. Ngareunaheun Ustaz. Ngareunaheun.
Aduh. Bahaya. Ada presiden yang baik Iya, itu ada. pemimpin yang baik. Pemimpin, KM atau wali kelas, guru yang baik bukan guru yang mampu mengajarkan pelajaran kepada muridnya sampai murid mengerti. Di samping itu guru yang hebat adalah guru yang mampu menyerap karakter yang murid miliki, sehingga pada saat pertemuan berikutnya dia bukan saja bisa menyampaikan kata-kata, kalimat-kalimat dari buku yang diajarkan kepada murid, tapi dia menyampaikan kalimat-kalimat yang bisa diserap oleh muridnya karena dia tahu seperti apa muridnya menyerap. Kan gitu. Seperti memberi kepada istri, yang itu tuh harus dipelajari. Kan ayah ngobrol ya, pas saya ngobrol gitu pasti ya kan itu ya. Kenapa ya Ustadz, saya setiap ngobrol sama suami saya pasti aja berantem contreng. Maksudnya checklist mana nu pepaseaeun. Kalau ngobrol tentang ini, udah saya nggak akan ngobrol lagi. Kalau tentang ini berantem, nggak akan ngobrol. Udah dipisahkan, ya, obrolan itu sudah tidak akan terjadi lagi, dan itu saya lakukan. Sehingga saya tidak pernah ketemu dengan suasana tegang karena sesuatu yang membuat dia tersinggung, saya checklist, saya delete, saya simpan diarsipkan, tidak pernah dibuka lagi. Oh, puguh eta nu hariwang teh. Wah, semua tercontreng gitu kan. Maka ini bagi sahabat yang kalau misalkan kenapa sih aku selalu salah di matamu? Hiji waktu mah cicing na irungna. Ulah di mata wae. Atuh na ceulina. Oh, ada buek. Oke deh. Ini ada yang mau bertanya ini barangkali dari warganet. Waduh. Siap. Jadi ini teh ada kasus Kasus suaminya teh pengen punya anak, cuman istrinya nggak mau, masih pengen nahan dulu istrinya, tapi suaminya pengen. Nah itu bagusnya gimana gitu menganggap itu. Suaminya masih pingin punya anak. Jadi bernikah nih, ya. setelah nikah teh ternyata si istrinya nggak mau anakan langsung gitu. Oh, udah kucing. Anakan langsung baru aja. Ngendog. Pengennya ya udah liburan dulu, misal setahun 2 tahun. Kayaknya 9 bulan. Setelah menikah, nah itu gimana? Ya. Jangan si suami pengen. Kalau tadi kita bicara kalau kita dengarkan tadi dari guru kita, memang ada satu hal yang harus kita pahami, itu adalah menyamakan frekuensi. Da hatong oge jeung hatong ieu mun teh sarua mah moal nyambung. Eta nu megan turun cenah. Cek nu sia Megan pan aing keur ngedut lang layangan. Oke atuh. Kumaha itu nu Megan mana? Moal nyambung. Beranu borontok. Berarti kan satu frekuensi. Si suami itu dengan istri situ kan coba menyambungkan frekuensi yang sama sehingga dua-duanya mengemukakan alasan. Contoh sederhana misalkan ketika kita baca kisah Nabi Ibrahim hari itu. Nabi Ibrahim kan sangat menginginkan seorang anak hari itu, ternyata berpuluh-puluh tahun Allah belum perkenankan, dan di situ memang sadar betul. Nah, tapi tidak pernah berhenti berdoa Robbi habli minas solihin. Tapi yang harus kita pahami itu adalah satu, bahwa ada yang namanya ketentuan dari Allah yang boleh jadi barangkali itu di luar. Ya, tidak bisa dijaga-jaga. Tidak bisa dijaga-jaga. Kemudian yang kedua barangkali hari itu tentu yang namanya Hajar dengan Ismail itu pengen banget itu sama bapaknya teh. Tiba-tiba karena perintah dari Allah dipisahkan kan saja hari itu. Disimpan di mana? Disimpan di sebuah padang yang tandus kan, cuma ada gubuk. Ya gubuknya bahasa Indonesia sekali lagi bukan bahasa Sunda. Karena eta mah Om Andi segala digubuk. Sampai ke koredas. Gibug. Nah, kemudian dari situ apa yang terjadi? Seorang istri hari itu, wajar tidak seorang istri itu bertanyakan hari itu, Ibrahim katanya, untuk siapa engkau meninggalkan kami di sini? Why? Ternyata kata Nabi Ibrahim itu apa? Demi Allah dan untuk Allah. Itu jawabannya unik. Kalau memang itu untuk Allah dan demi Allah, raditu billah. Itu kan artinya apa? Ada frekuensi yang sama yang didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh jadi ketika istri, aku mah belum mau punya anak dulu, munculkan sisi husnudzon kita, barangkali dia masih ingin menikmati keberduaan itu. Sehingga suami di situ teh merasa bahwa tidak ada salahnya kalau hari ini kita belum bikin program memprogram anak gitu nya. Kenapa mungkin si istri teh yang memanjaan heula meureun paknya. Orang manja, hoyong segala rupa dengan suaminya. Nah, itu barangkali. Nah, tapi ini nih dari sini nih pakarna. Pakar boga budak. Bahaya. Iya, menurut saya kalau anak istri tidak mau dulu punya anak tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Betul.
ya, tidak ada masalah. Dan apa namanya, apa ya, urusan anak betul itu urusan Allah. Kalau Allah takdirkan, ada orang pakai alat KB aja tetap bisa hamil kan gitu ya. Iya, makanya pun tadi dipotong ya, ya kisah ini. Jadi ada keluarga yang ngasih nama anak teh sesuai kondisi alam. Anu kahiji Guntur karena hari itu pas beberapa aya Guntur. Orang Medan macam itu. Macam itu. Yang kedua Halilintar. Yang keempat Badai. Yang kelima karet bocor. Nah, ayo mah karet bocor. Hari tate make karet bocor. Jadi si karet bocor. Macam mana pula ini, aduh. Tidak beres itu, betul. Jadi udah, pertama itu urusan Allah. Yang kedua, suami kalau ada istri ngelawan, ini pikir ya, sebagai suami jangan langsung marah, Mangacut. Ketika istri ngelawan, itu artinya kita dianggap selevel, sparring partner. Nah, supaya tidak jadi sparring partner, di kelas bulu nih bareng, kita harus naik kelas terbang. Naik di kelas berat kan gitu. Harus di atas dia supaya dia tidak berani ngelawan. Kalau tetap kita di kelas yang sama seperti itu satu. Oh, kalau istri saya ngelawan berarti saya masih selevel. Dia nggak oke. Saya akan tingkatkan. Di mana peningkatan laki-laki yang harus dimiliki? Ilmu harus lebih. Bahasa harus bagus ya. Tanggung jawab harus ada. Eta lalaki. Mun ilmu selain lalaki. Terus kalau tanggung jawab itu lain lalaki. Kalau bahasanya tidak bagus itu bukan laki-laki. Kepada istri ya. Seperti itu. Levelnya itu tingkatkan. Tapi istri saya profesor, Pak. Sementara saya hanya sekedar dokter Andes. Cuman baheulanya. Ya sudah, tidak sedikit sarjana yang secara kebijaksanaan dan bahasa yang bagus mengalahkan hati profesor. Nggak sedikit itu. Jangan minder, ya. Ya mending GR lah menyehatkan daripada minder, bener tuh. Pika geringan minder mah. Ya. Abatin minder mah udah mending GR. Jadi kondisinya sekarang level itu ditingkatkan sampai kita bisa mengajak dan dia mau. Kenapa istrinya menolak memiliki anak dulu? Karena suaminya tidak mengagumkan, bahkan tidak berharap ada benih masuk dari dia sekarang ini. Ayo kayak budak kurang cilepeng siga seeta kumaha kan gitu benernya. Tapi kalau sudah mengagumkan, saya ingin segera punya anak. Mumpung gagah si bapak, karena saya pengen benih dari bapak. Itu. Benih naon, benih cau, benih naon. Penting mah bini. Emang pemajikan pabinihan. Kebon. Harsulakum. Harsulakum betul. Tempat bercocok tanam. Kalau misalkan tekanan itu ketika si suaminya nih, gitu kan pengen punya anak nih, belum waktunya. Oke tadi terpecahkan misalnya yang kedua. Kalau tekanannya dari si pihak orang tua sebelah nih, orang suami atau misalkan dan lingkungan, misalnya uangnya atau siapa lah gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kebanyakan di lapangan itu ya seperti itu kejadiannya gitu kan, si case-nya tuh. Nah, bagaimana nge-maintain-nya nih? Mereka ngelarang gitu. Jadi nggak bagus gitu kan. Mereka ngelarang punya anak atau Ada yang menginginkan orang tua laki-laki misalkan menginginkan. Buru atuh yang gerani Mang Incu misalkan gitu ya bahasa. Ceweknya belum nih gitu kan, belum mau kan. Ini kan jadi konflik di rumah tangganya juga. kalau suaminya Film ya, kayak gitu. kalau suami ya K-pop. Jadi betul, waktu itu saya terlambat berapa tahun ya, 7 tahun ya hanya. Saya 7 tahun baru punya anak. Banyak orang ngomong mintul. Saya kurang mah aing nu make kencalan agen urang. Ya. Emang pilu penting gitu. Dan alhamdulillah saya dengan istri sudah satu pendirian. Orang lain sudah keur ya dari sejak remaja. Lingkungan itu tidak cukup berpengaruh. Sampai saya mencari pengaruh dari orang dan saya akhirnya ikut training. Dan training itu kebetulan trainersnya Pak Jimli Asidiki waktu itu, dan itu cukup berpengaruh. Dan tidak semua orang mempengaruhi itu. Bukan karena egois, karena saya sudah punya figur, ya punya figur. Jadi sudah gitu kan. Nah ketika istri belum saja mau, orang lain udah nuntut cepet atau kita laki-laki jangan gampang terbakar. Sumbu kita jangan pendek, sumbu rada panjang atuh. Ya mah langsung set jubledug langsung. Jangan memendekkan sumbu. Nah, udah kita harus sabar. Abi gimana ya Bi ya? Cek si istri itu. Orang-orang nyuruh aku punya anak, aku kan belum mau. Sabar, tenang.
nanti kita urus aja anak bagong. Biar sesegrok aja gawe nanti. Atuh udah meni embung. Aduh. Tapi memang ini Om Masbet ini Om Masbet karena anak-anak saya manggilnya Om Masbet. Ya, om ketuaan. Ketuaan. Padahal ke sekolah sih. Enggak apa-apa, orang kita ngaku dah. Ketika seorang pemain bola ke mamawa apa bola itu kan sebetulnya mah betapa beban di dia kan. Skill harus ditunjukkan apapun itu teh bergelut di dalam dirinya teh. Tapi kan orang mah komentator kumaha bahasana Nu nonton mah salah tuh lain kadinya becus tuh. Padahal belum tentu ketika kita yang menonton itu disuruh main bola yang berencanaan ajong ge urang teu bisa gitu. Maka hari ini jadilah seorang pemain player. Tadi ada pertanyaan begini, pemain player yang minumnya setiap minum drink ya. Minum drink betul. Kagok negro aing mah. Tadi kan itu Ya. komentator ya. Betul. Nonton lah. Heeh. Jadi hakimnya. Heeh. Si pelatihnya ini loh, anggap aja ini sebagai orang tuanya. Oke. Si coachnya tuh. Ini kan agak sensitif kalau orang tua gitu. Kalau orang ini bisa diabaikan lah. Betul. Gimana orang tua kamu minta kuatnya. Orang tua harusnya jadi parah kan. Nah itu bagaimana ngebantu si menjelaskan pada orang tuanya dengan cara yang emang adab, yang emang bisa masuk. Kayak gitu. Kalau kita sudah jadi pasangan yang asik ya. Saya yakin orang tua juga tidak akan banyak minta. Orang tua akan ikut-ikutan kalau kita belum jadi pasangan yang asik menurut versi orang tua. Kita budak gawengan ulin ya unggal putih nggak coba eta harulin nanti di wadah runtah. Penuh gawe eta Itu teh. namanya main kotor. Da ulin di wadah runtah, main kotor wae budak teh. Jual. itu akan terjadi akan mudah menjelaskan pada orang tua seperti ini, Mas. Saya tidak merencanakan punya rumah, sugan beli ente. Tidak merencanakan punya kendaraan, enggak. Saya hanya memohon pada Allah, ya Allah, apapun yang akan kau putuskan, izinkan saya untuk pantas menerimanya. Akhirnya saya jalan aja sebaik-baiknya seperti apa yang Allah inginkan. Mudah-mudahan Allah ridho. Akhirnya Allah yang memberi saya rumah, Allah yang memberi saya semua. Sudah, daripada saya harus nyari gitu kan capek. Wajar kan kalau saya dengan Mas Bet bisa dibandingkan duduk bareng makan yang terawat dan yang tidak terawat. Kunaon? Karena memang hidup saya nggak minta apa-apa dan kayak Mang Dang kayak dipasihan ku Allah pasti itu. Teu kudu diudag-udag ti anu kalem. Ieu di dia sok aya nu nyeun komunitas anyar ya teh komunitas ieu cenah loba rencana tara laksana. Rencana loba teh raya anu laksana. Nah eta. Jadi udah aja ini ya udah. Pokoknya seandainya Allah pantaskan saya, maka Allah akan tempatkan saya. Kemudian saya yakin ketika saya melakukannya sesuai dengan kepantasan yang Allah tentukan, itu akan optimal. Pantaskan diri kita. Layak, optimal. Kan itu sama juga dengan kepada orang tua. Orang tua saya dulu nanya juga, kumaha teh can we tiasa itu teh? Kalem. Allah punya rencana kalem. Udah beres gitu. Kebetulan saya entah tadi nage, iya keong hirup keneh. Terus kumaha sok geram mapah turutan keong pan laun pisan teh sabar benernya. Kudu barang lempang jeung keong ka Garut pan udah. Saya ingat Garut teh inget ieu Mas Bet. Ada tukang domba, Mang, sabareta? 1 juta apa? Da sapina tos digaleun nu meser sapina alim nyanda kayak tos we kobdi diical dombana 1 juta. Geus pantes teh jang kurban pantes. Murah-murah teuing 1 juta. Ku saya dibayar 5 juta. Bunga tah tukang domba. Tuntun bawa balik omat tuntun kemana Pak? Garut. Tuntun domba ke Garut kajen bedol. Nyage 5 juta. Nyage 5 juta. Diabetes monokan. Ya mungkin closing ya, siap. Ini bagi sahabat-sahabat yang hadir di rumah ini di kediaman almarhum Allahyarham, semoga Allah merahmati beliau berdua ya, semoga Allah pertemukan kembali di surganya Allah tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Ataupun yang menyimak ini via Instagramnya Ustadz ini bahagia sekali rasanya kita bisa berkumpul
Namun waktu jual yang memisahkan kita, meskipun di awal judulnya ngopi surabi ngobrolan pilamiun, memang pilamiun ya tidak. Ini bika jam 2 rek ngadarongeng deui itu rencana nama. Nganting laksana teh. Intinya adalah tadi kalau kita mendengarkan daripada guru kita, yang pertama bagi yang sudah berumah tangga maka tidak ada fahami, pelajari, karena rumah tangga adalah akademi pendidikan yang tidak akan pernah berhenti. Termasuk orang tua yang hari ini mengajarkan kepada anaknya juga jangan pernah berhenti belajar. Karena sampai wisudanya husnul khotimah. Sampai wisudanya husnul khotimah. Jangan sampai wisudana kukulutus khotimah. Bahaya. Yang kedua, ketika ada yang hari ini masih tinggal di perumit, di perumahan Mitoha, mertua indah, jangan pernah merasa bahwa itu satu kehinaan. Apalagi ya bahasana can kabuli imah, cana sudah. Kenapa tadi kita dengarkan? Manusia itu ketika banyak rencana, ketika rencana itu tidak terlaksana, maka yang muncul adalah kekecewaan. Tapi ketika tidak banyak rencana, hanya memantaskan diri di hadapan Allah, ketika Allah berikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan karena sudah pantas, maka yang muncul adalah kebahagiaan yang tidak terhingga. Kemudian yang ketiga, mari sama-sama kita menjadi media, tanah yang subur, sehingga anak-anak kita ibarat tumbuhan pohon yang kuat. Kenapa? Karena medianya adalah media yang menyuburkan pohon tersebut. Semoga pertemuan kita ada dalam keberkahan. Amin, kita amin. doakan guru kita semoga senantiasa dilindungi Allah. Amin. Ilmunya manfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga kalaulah hari ini kita bertemu, Allah perkenankan kita bertemu di tempat yang sama-sama kita idamkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sekian barangkali. Terima kasih hatur nuhun kasadayana yang di live Instagram ataupun yang di studio 1 RW 06. Oh, pantun. Cakep. Gitu. Cakep. Tunggu juk cakep. Mohon hatur nuhun kasadayana, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.